Dari Bali, Indonesia, saya Rick Carmichael. Selamat datang di Menghargai Tuhan, mengalami kehidupan yang mempromosikan perspektif hidup yang memberi kehidupan bahwa menghargai Tuhan di atas segala sesuatu di dunia ini adalah esensi dari kehidupan yang sejati. Tujuan hidup saya. Mengapa tujuan hidup penting? Sebelum saya menjelaskan tujuan hidup yang saya bentuk pada awal kehidupan Kristen saya dan bagaimana saya telah memodifikasi tujuan hidup tersebut dalam beberapa tahun terakhir, saya ingin memberikan penjelasan umum tentang konsep ini. Tujuan hidup adalah ungkapan singkat tentang apa yang seseorang pahami sebagai tujuan unik Tuhan bagi hidupnya. Hal ini berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi jalan dan tujuan yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Saya sangat merekomendasikan buku Rick Warren, A Purpose-Driven Life, karena tujuan hidup seharusnya dipilih sesuai dengan tujuan yang telah Allah rancang secara unik bagi setiap anaknya. Dan saya memiliki saran yang akan membantu memahami buku ini secara lebih lengkap, terutama dalam hal penerapan praktis. Mari kita lihat sekilas Roma 8, Roma 8:28. Dan kita tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuannya. Berikut adalah beberapa pengamatan spesifik tentang ayat tersebut. Poin pertama yang perlu ditekankan adalah frasa mereka yang dipanggil mengidentifikasi setiap orang Kristen. Poin kedua adalah setiap orang percaya dipanggil sesuai dengan tujuan Allah bagi mereka. Implikasi dari dua pengamatan ini adalah bahwa orang Kristen perlu mengidentifikasi apa tujuan yang diberikan Allah bagi mereka. Meskipun penting bagi setiap orang Kristen untuk menetapkan tujuan hidup, Roma 8 menekankan prasyarat kritis, sesuatu yang harus diketahui orang sebelum mereka dapat mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab yang sesuai untuk mendukung tujuan hidup yang mereka yakini Allah inginkan bagi mereka. Ayat lain dari 1 Petrus juga menekankan bahwa setiap orang Kristen telah diberi karunia unik untuk tujuan Allah bagi mereka. 1 Petrus 4 super. Setiap orang telah menerima karunia khusus, gunakanlah itu untuk melayani satu sama lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Allah yang beraneka ragam. Oleh karena itu, saran saya untuk menambahkan pada buku Rick Warren adalah bahwa setiap orang Kristen harus mengidentifikasi karunia rohani spesifik yang hanya mengungkapkan tujuan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan cara ini, mereka kemudian dapat memilih tujuan hidup yang sesuai, yang konsisten dengan rencana Allah yang telah ditetapkan untuk hidup mereka. Mengidentifikasi tujuan hidup berikut adalah 5 pertanyaan yang sesuai bagi semua orang percaya untuk dipikirkan. Menjawab, pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu mengklarifikasi tujuan hidup dan strategi untuk mencapainya. Bagaimana Anda ingin ditemukan ketika Anda berdiri di hadapan Tuhan pada kedatangannya? 1 Petrus 1:7, 2 Petrus 3:14. Prestasi atau kesuksesan apa yang Anda harapkan telah Anda capai dalam hidup Anda? Sifat-sifat karakter apa yang ingin Anda miliki yang secara akurat menggambarkan siapa Anda telah menjadi dalam pikiran, hati, dan roh Anda? Kata-kata pujian spesifik apa tentang siapa Anda dan apa yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda yang Anda harapkan untuk didengar dari Yesus? Bidang-bidang dampak spesifik apa yang Anda harapkan telah Anda berikan dalam hidup orang lain dalam iman mereka kepada Yesus? Itu pertanyaan yang bagus, bukan? Pernahkah Anda memikirkannya sebelumnya? Jujur saja, saya belum pernah memikirkannya sebelumnya. Maksud saya memang memiliki tujuan hidup dan rencana yang menjadi fokus bagian ini. Tapi, saya rasa saya belum pernah memikirkan tujuan dan rencana tersebut dari perspektif bagaimana mereka akan mempengaruhi pertemuan saya dengan Yesus secara langsung. Tujuan hidup saya di usia 29, menggunakan karunia rohani saya dalam penghiburan untuk menyajikan setiap orang sempurna dalam Kristus. Saya merasa sangat beruntung bahwa pada usia yang sangat muda sebagai seorang Kristen, Roh Kudus mengungkapkan kepada saya bahwa karunia rohani saya adalah karunia penghiburan atau dorongan. Ini terjadi dengan cara berikut. Saya sudah mention tentang pendidikan rohani awal saya yang terjadi saat saya menghadiri Spring Branch Community Church. Saya selalu menghadiri kelas sekolah minggu dewasa sebelum ibadah utama gereja. Selama kelas-kelas tersebut, seringkali saya berbagi ayat-ayat Alkitab yang relevan untuk memperkuat poin yang sedang dibahas oleh guru.
Seiring waktu, semakin sering orang mendekati saya setelah kelas untuk mengatakan betapa mereka menghargai dan terinspirasi oleh ayat-ayat tambahan yang saya bagikan. Beberapa di antaranya bahkan menyarankan bahwa mungkin saya memiliki karunia penghiburan. Semakin sering hal itu terjadi, semakin yakin saya oleh Roh Kudus bahwa itulah benar-benar karunia rohani saya. Saya telah berbagi di bagian sebelumnya tentang mentor Kristen saya, Marvin Robbins. Marvin adalah orang yang pertama kali mendorong saya untuk memilih satu atau dua ayat yang akan menjadi tujuan hidup bagi saya. Dia menjelaskan bahwa penting bagi murid-murid sejati Yesus untuk memiliki tujuan hidup yang jelas, spesifik, dan konsisten dengan karunia rohani mereka. Mengetahui bahwa karunia rohani saya adalah penghiburan atau dorongan, sepertinya tujuan hidup yang sesuai harus memiliki hubungan langsung dengan ayat-ayat tentang penghiburan dan pengajaran. Setelah mencari melalui berbagai kitab perjanjian baru selama beberapa waktu, akhirnya saya menemukan ini di Kolose. Kolose 1:28, 29, 28. Kami memberitakan dia, menasihati setiap orang dan mengajar setiap orang dengan segala hikmat, supaya kami dapat mempersembahkan setiap orang sempurna di dalam Kristus. 29. Untuk tujuan inilah aku bekerja keras, berjuang sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuasanya di dalam aku. Tujuan hidup awal ini terutama berfokus pada membantu orang percaya memahami doktrin Alkitab yang akurat agar mereka dapat menjadi sempurna di dalam Kristus, yaitu tumbuh menjadi orang Kristen yang matang. Seringkali cara Roh Kudus bekerja melalui karunia saya adalah dengan membagikan ayat-ayat Alkitab kepada seseorang untuk menguatkan mereka dalam situasi tertentu yang mereka hadapi. Di lain waktu, itu adalah dengan membagikan ayat-ayat Alkitab untuk mencoba memperbaiki pemahaman seseorang yang tidak benar tentang Allah atau kebenarannya. Selama 13 tahun terakhir dalam hidup saya, Allah telah mengembangkan perspektif yang jauh lebih baik dan akurat tentang tujuan hidup yang Dia miliki bagi saya. Renungan 13 tahun. Berikut ini adalah jawaban singkat untuk 7 pertanyaan tantangan yang Tuhan arahkan kepada saya untuk dipertimbangkan selama periode yang cukup lama dalam 13 tahun terakhir. Inilah 7 pertanyaan tersebut dan versi singkat dari apa yang Tuhan tuntun saya untuk pahami sebagai jawabannya. Pertanyaan tantangan 1. Apa gambaran besar Alkitab? Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pesan utama Alkitab adalah bagaimana kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Itu hampir hanya unsur sampingan dari kebenaran. Alasan saya mengatakan itu hampir unsur sampingan dari kebenaran adalah karena kita harus memahami siapa Allah dan apa manfaat dari hubungan dengannya sebelum kita bahkan mempertimbangkan atau bahkan lebih jauh lagi menginginkan untuk masuk ke dalam hubungan dengannya. Kita menyebut Alkitab sebagai firman Allah dan lebih dari segalanya gambaran besar Alkitab adalah Allah sendiri. Lihatlah kitab Yehezkiel dan cari menggunakan aplikasi Alkitab Anda berapa kali frasa "Aku adalah Allah" atau "Aku adalah Tuhan" muncul. Apa yang biasanya mendahului frasa itu adalah agar mereka tahu bahwa aku adalah Tuhan atau bahwa aku adalah Allah. Variasinya tercatat 73 kali di Yehezkiel dalam versi New American Standard yang saya gunakan. 73 kali dalam satu kitab Allah mengatakan bahwa Dia ingin kita mengenalnya sebagai Allah. Mengenal Allah, sifatnya, karakternya, emosinya, tujuannya, rencananya, karyanya, dan keajaibannya adalah gambaran besar Alkitab. Semua detail individu lainnya hanya memiliki makna dalam konteks pemahaman kita. Inilah siapa Allah kita. 2 Korintus 4, Allah yang berkata, terang akan bersinar dari kegelapan adalah Dia yang telah bersinar di dalam hati kita untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah di wajah Kristus. Jawaban yang jelas untuk pertanyaan, apa gambaran besar Alkitab? Adalah memahami pengetahuan tentang kemuliaan Allah di wajah Yesus. Pertanyaan tantangan 2. Apa satu-satunya motivator yang efektif untuk ketaatan kepada Allah? Pertanyaan ini menarik perhatian saya pada tahun 2013. Saat itu, istri saya dan saya menghadiri gereja Kristen Protestan di Bali, Indonesia, di mana seorang individu secara berulang-ulang dan secara sesat mengatakan bahwa kita harus taat pada perintah Allah, atau kita berisiko kehilangan keselamatan kita.
Dengan mengatakan bahwa orang Kristen harus taat, maksudnya adalah bahwa tanggung jawab kita adalah mempertahankan keselamatan kita melalui ketaatan mutlak. Menurutnya, kita berisiko menghadapi hukuman Allah yang segera jika kita tidak taat. Dalam pikirannya, cara terbaik bagi kita yang lain untuk menghindari hukuman yang segera dan memastikan ketaatan kita yang sempurna adalah melalui tekanan eksternal yang konstan dan pengingat akan bahaya ketidaktaatan kita. Saya dengan tegas menentang ajarannya dalam setiap situasi di mana dia mencoba mempromosikan pemahaman yang salah tentang Allah dan rencananya untuk membawa anak-anaknya ke dalam dan mempertahankan mereka dalam hubungan dengan dirinya. Namun, Allah menggunakan perselisihan-perselisihan itu untuk membuat saya bertanya-tanya bagaimana sebenarnya orang Kristen didorong secara paling efektif untuk taat kepadanya. Dalam waktu yang relatif singkat, Tuhan membantu saya melihat jawaban yang sangat sederhana dari satu ayat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Yohanes. Yohanes 14:15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Jawaban sederhana dan sangat jelas ini adalah sesuatu yang banyak pendeta dan guru Kristen sebenarnya tidak pahami. Jika mereka benar-benar menyadari kebenaran pernyataan ini, mereka akan menghabiskan jauh lebih sedikit waktu untuk fokus pada perubahan-perubahan yang tidak signifikan dan permukaan yang mereka harapkan terjadi pada jemaat mereka, seperti berhenti merokok, berhenti minum alkohol, atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak mencerminkan perubahan sejati dalam hati seseorang. Jadi, jawaban untuk pertanyaan tantangan 2 adalah bahwa cinta adalah satu-satunya motivator yang efektif untuk ketaatan kepada Allah. Pertanyaan tantangan 3. Bagaimana orang Kristen dapat mengembangkan cinta yang dalam kepada Allah? Pertanyaan tantangan ini secara alami muncul dari pemahaman jawaban. Pertanyaan tantangan 2, bahwa cinta adalah motivator paling efektif bagi kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Lagi-lagi, jawabannya sederhana dan jelas. Hal ini diilustrasikan dalam contoh di bawah ini tentang sesuatu yang terjadi pada saya. Lalu lintas di Bali, Indonesia bisa dan seringkali sungguh mengerikan. Serius, sangat menyebalkan harus berkendara ke suatu tempat. Tidak lama lalu, saya pergi ke toko kelontong lokal untuk membeli beberapa barang dan sedang dalam perjalanan pulang. Rute saya mengharuskan saya menyeberangi jalan yang sangat ramai untuk mencapai jalan kecil yang menuju rumah kami. Lalu lintas seperti biasa sangat padat dan ada barisan mobil yang rapat di lajur lawan yang menghalangi saya untuk belok ke jalan kecil menuju rumah. Tiba-tiba seorang pengemudi di mobil yang melaju dari arah berlawanan benar-benar berhenti dan melambaikan tangan agar saya menyeberang di depannya. Tindakan kecil dan baik hati itu langsung membuat saya tersenyum lebar saat saya membalas lambaian tangan pengemudi tersebut dengan penuh rasa syukur. Selain itu, ada juga pikiran-pikiran ini. Wow, itu sangat baik. Saya juga harus mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain seperti sopir itu kepada saya. Inti dari cerita ini adalah setiap kali kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang penuh kasih untuk kita, seberapa kecil pun tindakan itu, kita secara otomatis memiliki keinginan untuk membalasnya dengan tindakan yang penuh kasih. Pelajaran spiritual yang lebih besar yang saya pelajari terungkap dalam dua ayat ini di 1 Yohanes 4. Inilah kasih, bukan karena kita telah mengasihi Allah, tetapi karena Dia telah mengasihi kita dan mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Kita mengasihi karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Rahasia sederhana untuk mengembangkan kasih yang dalam kepada Allah adalah dengan secara sadar dan konsisten, fokuskan perhatian kita pada melihat ungkapan kasih-Nya bagi semua orang percaya, terutama seperti yang terungkap dalam firman-Nya. Pertanyaan tantangan 4. Apakah ada sesuatu yang bahkan lebih efektif daripada mengasihi Allah untuk memotivasi orang Kristen tumbuh menuju kedewasaan? Setelah mempertimbangkan pertanyaan sebelumnya, apa motivasi paling efektif untuk menaati Allah dan menyadari jawabannya adalah mengasihi Allah? Roh Kudus selanjutnya mengarahkan saya untuk merenungkan Matius 22. Matius 22, 36, 34. Guru, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Dan ia berkata kepadanya, kamu harus mencintai Tuhan Allahmu dengan seutuh hati, dengan seutuh jiwa, dan dengan seutuh pikiranmu. 38. Inilah perintah yang terbesar dan yang pertama.
Dalam renunganku, aku berpikir kebanyakan orang Kristen dapat mengingat dan mengulang dengan benar jawaban Yesus. Namun, yang umumnya melekat di pikiran mereka, sayangnya, hanyalah bahwa mereka harus mencintai Allah banyak. Fokus mereka yang terbatas pada apa yang harus mereka lakukan. Membuka pintu bagi berbagai kesalahpahaman tentang jenis cinta yang Yesus gambarkan dalam jawabannya. Seringkali, bahkan orang Kristen menggunakan kata cinta dengan terlalu santai. Misalnya, seseorang mungkin mengatakan mereka mencintai pizza. Sekarang, yang mereka maksud adalah mereka suka pizza. Sangat. Namun, ketika mereka menggunakan kata cinta dengan cara yang begitu santai, mereka merendahkan esensi kata tersebut dalam pikiran mereka. Dengan merendahkan esensi kata cinta dalam pikiran mereka, makna yang diminimalkan dari kata cinta juga meminimalkan pemahaman mereka tentang apa yang Yesus maksudkan ketika ia berkata bahwa kita harus mencintai Tuhan Allah, kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Yang saya sadari, yang sebelumnya belum pernah saya lihat, adalah bahwa Yesus bukan hanya menjelaskan bahwa kita harus mencintai Allah untuk memenuhi perintah terbesar itu. Yesus menjelaskan kualitas dan intensitas cinta yang seharusnya kita miliki untuk Allah. Roh Kudus lalu menuntun saya ke salah satu mazmur yang pasti sudah saya lihat sebelumnya. Tetapi kali ini saya dapat melihatnya dari perspektif baru tentang bagaimana orang Kristen seharusnya melihat dan memikirkan siapa Allah kita. Mazmur 73, 25-26. Siapakah yang aku miliki di sorga selain engkau? Dan selain engkau, aku tidak menginginkan apapun di bumi. 26. Dagingku dan hatiku mungkin gagal, tetapi Allah adalah kekuatan hatiku dan bagianku untuk selamanya. Jawaban untuk pertanyaan tantangan 4, rahasia tentang bagaimana kita dapat termotivasi untuk mencintai Allah seperti yang Yesus gambarkan dalam Matius 22. Dan tumbuh menjadi dewasa sebagai orang percaya sebenarnya bukanlah rahasia sama sekali. Seperti yang Daud nyatakan dengan jelas dalam Mazmur 73, penilaian kita terhadap Allah haruslah jauh lebih besar daripada penilaian kita terhadap segala sesuatu di bumi. Kita perlu menghargai Allah secara eksklusif sebagai sumber kehidupan yang tak terbatas, jauh lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Pertanyaan tantangan 5. Bagaimana kita dapat mengembangkan perspektif menghargai Allah secara eksklusif sebagai satu-satunya sumber kehidupan jauh lebih besar daripada segala sesuatu di dunia ini? Pembaca yang teliti mungkin menyadari bahwa pertanyaan ini sangat mirip dengan pertanyaan tantangan 3. Kedua pertanyaan ini fokus pada bagaimana kita dapat mengembangkan suatu hasil atau outcome tertentu. Pertanyaan tantangan 3 adalah bagaimana kita dapat mengembangkan cinta kepada Tuhan. Pertanyaan tantangan 5 adalah bagaimana kita dapat mengembangkan perspektif menghargai Tuhan. Jawaban untuk kedua pertanyaan ini serupa, tetapi juga sangat berbeda. Jawaban untuk pertanyaan tantangan 3 adalah dengan melihat melalui firman Tuhan, untuk melihat segala sesuatu yang Dia lakukan, yang menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa yang Dia lakukan bagi semua orang percaya. Jawaban untuk pertanyaan tantangan 5 adalah bahwa kita harus menengok kembali kehidupan kita untuk mengidentifikasi hal-hal unik yang telah Allah lakukan khusus untuk kita. Bagaimana Allah secara suveren telah mengarahkan kita melalui peristiwa, keadaan, dan orang-orang dalam hidup kita yang Dia gunakan untuk menarik kita ke dalam hubungan dengan Yesus, untuk memperdalam iman dan kedewasaan rohani kita, agar hidup kita menjadi semakin serupa dengan gambar Yesus. Jawaban untuk pertanyaan tantangan 5, rahasia untuk mengembangkan perspektif menghargai Allah secara eksklusif sebagai satu-satunya sumber kehidupan, lebih dari segala sesuatu di dunia, adalah dengan secara sadar dan konsisten melihat kembali untuk fokus pada melihat pimpinan Allah yang Maha Kuasa dalam hidup pribadi kita, untuk membawa kita kepada iman dan memperdalam iman kita kepadanya. Pertanyaan tantangan 6. Apa hasil akhir dari mengutamakan Allah? Lebih dari segala sesuatu di dunia ini, Roh Kudus selanjutnya mengarahkan saya untuk mempertimbangkan sebuah masalah perantara yang sama sekali tidak terduga. Ini adalah konsep yang mungkin tidak pernah saya pertimbangkan sendiri. Faktanya, saya yakin bahwa sebagian besar orang Kristen hanya menganggap konsep ini sebagai hal yang sudah pasti. Kita semua hanya menganggap bahwa kita tahu apa itu. Konsep ini adalah kehidupan, seperti
apa itu kehidupan, seolah-olah Roh Kudus bertanya kepada saya, "Rick, bagaimana kamu mendefinisikan kehidupan itu sendiri?" Saya membagikan pertanyaan ini kepada seorang teman Kristen yang matang, dan jawabannya menjelaskan betapa bingungnya kebanyakan dari kita tentang apa sebenarnya kehidupan itu. Definisinya hanyalah deskripsi tentang bagaimana kita mengenali seseorang atau sesuatu sebagai hidup. Namun, deskripsi adalah hal yang sangat berbeda dengan definisi tentang apa kehidupan sebenarnya. Definisi sejati tentang konsep kehidupan harus secara jelas menyatakan apa esensi kehidupan itu. Selama beberapa bulan berikutnya, saya terus melihat pernyataan-pernyataan yang tampak tidak masuk akal dalam firman Tuhan tentang kehidupan. Berikut adalah contoh spesifik dari kitab Yohanes. Yohanes 5:24-25. Sesungguhnya, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, barang siapa mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan masuk ke dalam penghakiman, tetapi telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Wih, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sekarang sudah tiba ketika orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saya harap Anda dapat menghargai cara tidak masuk akal ayat-ayat ini terdengar. Seseorang yang mendengar kata-kata Yesus, jelas seseorang yang orang normal akan gambarkan sebagai memiliki hidup keluar dari maut ke dalam hidup. Dan orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan kemudian mereka akan hidup. Saya terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang terlihat seperti memiliki hidup sebenarnya mati? Jawaban awal saya adalah bahwa apa yang orang biasa sebut hidup jelas bukan hidup, seperti yang Allah definisikan. Saat saya mencoba memahami kebodohan ini, Roh Kudus membuat saya memikirkan penciptaan Adam dan Hawa di taman. Jika ada waktu ketika manusia mengalami hidup seperti yang Allah inginkan, itu adalah di Taman Eden, sebelum dosa masuk ke dunia. Dan jika ada waktu untuk melihat bagaimana hidup menjadi sangat berbeda dari hidup yang Allah inginkan, itu adalah setelah manusia berdosa. Jadi saya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang mereka hilang karena dosa mereka. Bagaimana mereka bisa mati, meskipun secara fisik mereka tidak terlihat mati. Roh Kudus mengingatkan saya pada sebuah ayat dalam Roma yang kemudian dia gabungkan dengan ayat dalam Efesus. Roma 5:12. Oleh karena itu, sama seperti melalui satu orang dosa masuk ke dalam dunia dan kematian melalui dosa, dan demikianlah kematian menyebar ke semua orang, karena semua telah berdosa. Efesus 2 Slim. Bahkan ketika kita mati dalam pelanggaran kita, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Kedua ayat ini secara eksplisit menyatakan perbedaan antara apa yang kita miliki sebelum dosa dan apa yang kita miliki setelah dosa. Sebenarnya, kematian yang dibawa oleh dosa kita. Pelanggaran kitalah yang menyebabkan kita menjadi mati secara rohani. Jadi, ketika saya mempertimbangkan apa yang kita hilangkan karena dosa, jawabannya jelas. Kita kehilangan hubungan rohani kita dengan Allah. Hubungan rohani yang aktif ketika kita memiliki roh yang hidup, hubungan itu telah dihapuskan. Allah telah dengan jelas menyatakan kepada Adam, pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Allah tidak berbohong. Adam mati pada hari yang sama ketika dia dan Hawa memakan buah itu. Tetapi kematian mereka adalah kematian roh mereka. Mereka mungkin terlihat hidup secara fisik, tetapi mereka tidak lagi memiliki roh yang hidup di dalam diri mereka yang memberikan mereka hubungan rohani yang intim dengan Allah. Sejak Adam dan Hawa, kita semua lahir mati dari perspektif Allah. Meskipun kita pasti memiliki keberadaan dan dari semua penampilan, kita terlihat hidup. Dan melalui Yesus, orang-orang percaya dibuat hidup. Bukan karena apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, tetapi hanya melalui kasih karunia Allah yang maha kuasa dalam hidup kita. Dua ayat ini menjelaskan definisi sejati kehidupan bagi saya. Namun, Roh Kudus belum selesai. Ada satu ayat lagi yang dia tunjukkan kepada saya dalam kitab Yohanes. Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Definisi, hidup esensi hidup yang sejati adalah hubungan yang intim, kekal, dan rohani dengan Allah yang satu dan sejati.
oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus sebagai juru selamat yang satu dan sejati. Sebagai hasil dari semua renungan ini, saya mulai menggunakan istilah hidup untuk apa yang orang alami sebelum mereka bertemu Yesus, dan hidup yang sejati untuk apa yang orang Kristen sejati dapat alami setelah mereka menaruh iman mereka pada Yesus. Siapapun yang bukan orang Kristen sejati, yang tidak memiliki hubungan rohani dengan Allah sendiri melalui Yesus, tidak pernah benar-benar memiliki apa yang Allah anggap sebagai kehidupan sejati. Jadi, jawaban untuk pertanyaan tantangan 6 adalah bahwa hasil akhir dari menghargai Allah secara eksklusif sebagai satu-satunya sumber kehidupan lebih dari apapun di dunia ini. Dalam hubungan rohani yang kekal dan intim dengannya adalah kehidupan sejati. Pertanyaan tantangan 7. Apa bukti akhir bahwa seorang percaya sedang mengalami kehidupan sejati secara penuh dengan mengutamakan Allah secara eksklusif? Cara lain untuk merumuskan pertanyaan tantangan ini adalah bagaimana kehidupan sejati bagi seorang Kristen sebenarnya terlihat dan apa indikator akhir bahwa seorang percaya sedang mengalami kehidupan sejati secara penuh. Namun, sebelum menjawab pertanyaan tantangan ini, saya ingin mundur sejenak dan menjelaskan gambaran besar tentang bagaimana Allah telah menggunakan semua renungan saya tentang pertanyaan dan jawaban ini untuk memberi saya visi yang sangat spesifik tentang tujuan sisa waktu saya di bumi. Cara terbaik untuk menggambarkan visi gambaran besar ini adalah dengan membagikan judul seri studi 5 buku yang telah Allah tuntun saya kerjakan selama bertahun-tahun. Menghargai Allah, mengalami hidup. Perhatikan tidak hanya kata-katanya, tetapi juga urutan kata-kata tersebut. Semoga Anda dapat memahami bahwa apa yang saya katakan adalah pengulangan dari apa yang saya katakan dalam pertanyaan tantangan 6 di atas, bahwa menghargai Tuhan adalah kehidupan sejati. 5 buku ini mewakili sebuah perkembangan urutan yang teratur dari pengajaran di mana setiap buku berfungsi sebagai dasar atau prasyarat untuk buku-buku berikutnya. Izinkan saya juga membagikan judul-judul buku ini dan semoga Anda dapat mengenali perkembangan tersebut. Buku 1, Menemukan Pengetahuan Tentang Allah. Buku 2, Menerima Perspektif Allah. Buku 3, Membalas Kasih Allah. Buku 4, Menghargai Harta Karun. Allah. Buku 5, Mengalami Kehidupan Allah. Pertanyaan tantangan ini fokus pada buku 5 yang bertanya, apa bukti ultimate bahwa seseorang benar-benar mengalami kehidupan sejati dengan sepenuhnya menghargai Allah lebih dari segala sesuatu di dunia ini? Saya perlu membagikan perkembangan lain dalam buku 5 yang mewakili pemahaman saya tentang bukti utama bahwa seorang percaya benar-benar mengalami kehidupan sejati dalam Allah. 5 bukti tersebut adalah: bukti 1, terus bertumbuh dalam hubungan dengan Allah. Bukti 2, melayani Allah dan sesama dengan sukacita. Bukti 3, menyembah Allah secara spontan. Bukti 4, menanggung disiplin Allah dengan setia. Bukti 5, merindukan dengan sepenuh hati untuk bersama Allah. Banyak orang Kristen mungkin mengklaim bahwa mereka bertumbuh dalam hubungan dengan Allah dan bahkan bahwa mereka melayani Allah dan sesama dengan sukacita. Namun, saya percaya bahwa jumlah orang yang jujur dan akurat mengatakan bahwa mereka secara spontan menyembah Allah dengan penekanan pada kata secara spontan jauh lebih sedikit. Jumlah orang yang mengatakan bahwa mereka setia menanggung disiplin Allah bahkan lebih sedikit lagi. Namun, hampir tidak ada orang yang jujur mengaku bahwa mereka dengan putus asa menginginkan untuk berada bersama Allah selama mereka masih hidup di bumi ini. Bukti 5, menurut saya, adalah indikator ultimate bahwa seseorang benar-benar mengalami hidup yang sejati. Karena alasan sederhana bahwa sangat sedikit orang yang benar-benar hidup secara konsisten dengan perspektif ini, yaitu menginginkan untuk berada dalam kehadiran literal Yesus. Berikut ini beberapa referensi Alkitab yang dengan jelas menyatakan bahwa kita harus memiliki sikap ini di hati dan pikiran kita, yaitu menantikan dengan penuh kerinduan, dan menggunakan istilah saya, menginginkan dengan putus asa untuk berada bersama Tuhan. Mazmur 73, 25. Siapakah yang aku miliki di sorga selain Engkau? Dan selain Engkau, aku tidak menginginkan apapun di bumi. 1 Korintus 1:7. Agar kamu tidak kekurangan dalam hal apapun, menantikan dengan penuh kerinduan penyingkapan Tuhan Yesus Kristus. 8. Yang juga akan menguatkan kamu sampai akhir, tanpa cela pada hari Tuhan Yesus Kristus. Filipi 1:23. Tetapi aku terdesak dari kedua arah
ingin pergi dan berada bersama Kristus karena itu jauh lebih baik. Filipi 3:20. Sebab kewarganegaraan kita ada di sorga, dari mana kita menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Untuk referensi tambahan, silakan lihat Mazmur 42, Saha 2, 2 Timotius 4:8, Titus 2:11-14, Ibrani 9:28, dan 2 Petrus 3:11-15. Ringkasan meditasi saya selama 13 tahun. Merenungkan pertanyaan-pertanyaan menantang ini telah membawa saya pada pemahaman bahwa skenario berikut ini merupakan penjelasan yang akurat mengapa saya menganggap bukti kelima sebagai indikator ultimate dari kondisi rohani seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Bayangkan hubungan antara seorang pria dan wanita, katakanlah mereka mengembangkan perasaan kasih sayang yang saling timbal balik, dan bahwa perasaan awal tersebut secara bertahap berkembang menjadi cinta satu sama lain. Apa yang memicu perasaan cinta tersebut? Apa yang perlu terjadi agar mereka semakin jatuh cinta satu sama lain? Jawabannya sederhana. Mereka tumbuh dalam pengetahuan dan apresiasi terhadap satu sama lain. Seiring cinta mereka tumbuh, apa yang terjadi pada keinginan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tersebut? Apakah keinginan itu berkurang atau justru semakin kuat? Jelas, semakin Anda mencintai seseorang, semakin Anda ingin bersama mereka. Mari kita pikirkan tentang Yesus dalam Matius 22. Apakah itu cinta yang dalam atau tidak? Jelas, itu adalah cinta yang dalam. Dan apa yang terjadi ketika cinta itu tumbuh sedemikian dalam hingga berubah menjadi menghargai Allah di atas segala sesuatu di dunia ini? Itu harus terjadi persis sama dengan kita. Dan Allah seperti halnya dengan seorang pria dan seorang wanita. Semakin kita mencintai seseorang, semakin kita ingin menghabiskan waktu bersama mereka dan berada di hadapan mereka. Kecenderungan itu juga harus mutlak berlaku bagi Allah. Semakin dalam kita jatuh cinta kepadanya, semakin intens kita harus menghargainya, semakin kita harus ingin berada bersamanya di hadapannya. Lalu, apa artinya jika kita tidak dengan putus asa ingin berada bersama Allah secara pribadi? Itu adalah tanda yang jelas bahwa pengetahuan kita tentangnya sangat tidak lengkap dan atau sangat salah. Yang sebenarnya ditunjukkan adalah bahwa meskipun kita mungkin mengatakan bahwa kita mencintai atau bahkan menjaga Tuhan, kenyataannya adalah kita tidak melakukannya. Kenyataannya, ketika kita tidak memiliki keinginan yang mendalam untuk berada bersama Tuhan, itu berarti ada sesuatu atau seseorang lain yang menggantikan tempat Tuhan di hati kita. Dan kita mendambakan orang itu, pencapaian itu, atau kesempatan itu dengan sepenuh hati. Tetapi kita tidak mendambakan Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, inilah mengapa saya menganggap bukti kelima ini, keinginan mendesak untuk bersama Tuhan, sebagai bukti ultimate dari kedewasaan spiritual seseorang, cinta mereka kepada Tuhan, dan bahwa mereka menghargai Tuhan secara eksklusif sebagai satu-satunya sumber kehidupan di atas segala sesuatu di dunia. Pemahaman saya yang akhirnya tentang hubungan antara menghargai Tuhan secara eksklusif dan kehidupan sejati telah membuat saya mendefinisikan ulang tujuan hidup yang saya tetapkan saat berusia 29 tahun. Tujuan hidup saya yang direvisi pada usia 72. Tujuan utama agar Tuhan menggunakan saya untuk membantu anak-anaknya mengembangkan perspektif yang jelas tentang menghargainya secara eksklusif sebagai satu-satunya sumber kehidupan sejati di atas segala sesuatu di dunia yang secara alami akan menghasilkan hasil satu. Mereka secara jelas menunjukkan 5 bukti bahwa mereka mengalami kehidupan sejati. Hasil 2, bukti-bukti bahwa mereka memiliki kehidupan sejati juga akan mencakup keinginan yang jelas dan mendesak untuk bersama Allah. Hasil 3, mereka akan semakin sepenuhnya diubah menjadi gambaran Yesus. Kain tenun Allah. Saya yakin bahwa ketika kita sampai di surga, salah satu hal yang akan dilakukan Tuhan adalah mempertemukan kita dengan semua orang yang telah mempengaruhi hidup kita, sehingga kita dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan juga agar orang-orang yang telah kita pengaruhi bertemu dengan kita, sehingga mereka dapat mengucapkan terima kasih kepada kita. Dengan cara ini, kita semua akan melihat cara yang mulia dan berdaulat bagaimana Allah menyulam semua hidup kita bersama, menjadi karpet yang luar biasa indah, yang sebenarnya adalah mural raksasa dari dirinya sendiri. Dan kata karpet benar-benar kata yang luar biasa dan sangat tepat untuk menggambarkan karya Allah dalam hidup kita semua. Untuk jawaban yang lebih lengkap,
Sekali lagi, ini adalah jawaban singkat untuk pertanyaan tantangan ini. Penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana Tuhan memimpin saya untuk melihat jawaban-jawaban ini akan disertakan dalam dokumen ringkasan yang menggambarkan seri studi 5 buku Treasuring God, Experiencing Life yang sedang saya kembangkan. Jika Anda ingin mendapatkan salinan dokumen ringkasan ini, silakan hubungi saya melalui email. Saya akan dengan senang hati mengirimkan salinan dokumen tersebut kepada Anda segera setelah selesai, yang saya harapkan akan selesai pada akhir Agustus 2025. Terima kasih banyak telah mendengarkan, menghargai Tuhan, mengalami kehidupan. Jika Tuhan telah menguatkan Anda melalui apa yang Anda dengar, bagikan ini dengan seseorang dan berkatilah mereka, dan bahkan pertimbangkan untuk mendengarkan atau mendiskusikan episode-episode mendatang bersama-sama. Dan teruslah menghargai Tuhan lebih dari segalanya di dunia ini.